langsung aja kita di sini mau menyambut pembicara-pembicara kita karena tadi sepertinya dari awal sampai akhirnya udah banyak banget yang disampaikan, saya jadi bingung mau nanya apa lagi gitu kan. Jadi di sini kita udah ada ya, ini boleh diganti aja, boleh nggak? iMac gitu, jangan foto saya. Oke, di sini kita bersama-sama untuk ngobrol santai di sesi talk show Iluni UI Movie Award Competition 2024, Festival Film Pendek Karya Modern Kebinekaan, dengan tagline-nya di sini bagus banget, yaitu toleransi dalam perbedaan, bersatu dalam kemajemukan. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Pembicara kita pertama, Bapak Amin. Bapak Muhammad Amin ini adalah Direktur Musik Film Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Silakan Pak Amin bergabung dengan kita semua di sini. Saya ingin memanggil kembali rekan saya di sini, Bang Jovi Alda Lopez. Mana nih Bang Jovi nih? Karya-karya gitu kan ya. Jadi bagaimana sih Pak pandangannya Pak Amin nih ya terhadap film pendek ini untuk tadi sebagai pesan, sebagai medium ya untuk menyampaikan pesan kepada, sebenarnya kalau ada data iya Mas, berapa persen sih Pak yang mengangkat tema seperti itu untuk masuk ke apa yang Bapak punya data misalnya di Indonesia untuk mengangkat tema kebinekaan atau keberagaman atau misalnya spesifik seperti itu? Kalau untuk film pendek tanya ya, tapi kalau untuk film panjang kita tahu horor yang paling nomor satu, terus kemudian komedi, baru drama, baru satu lagi apa ya, dan kemudian campuran dari keduanya. Sebenarnya justru saya setuju tadi itu apa, film sangat komplit, jadi salah satu seni yang sangat apa namanya cabang dari, kalau ekonomi kreatif menyebutnya subsektor, kalau itu kami menyebutnya subsektor. Subsektor yang sebenarnya menjadi penghela dari sangat menghela dari seluruh subsektor yang ada itu film. Makanya kalau Bappenas itu yang mereka dorong itu film. Karena ketika film semuanya akan ikut, mulai dari teaternya ikut, musiknya ikut, desain grafisnya ikut, desain interior kalau dia masuk di dalam rumah ikut. Tadi cerita bagaimana rumah turun dari atas itu kan desain itu. Iya. Nah itu yang ini. Nah karena dia kompleks, dia komplit, dia akan membawa gerbong ekonominya, efek ekonominya ada. Tetapi memang menurut saya juga zaman ini zaman audiovisual, susah sekali membuat orang mau disuruh untuk baca atau apa dalam satu buku itu udah susah. Nah jadi pesan-pesan kebinekaan, pesan-pesan itu memang menurut saya lebih efektif kalau disampaikan melalui film dan secara kreatif. Itu sebenarnya inti yang dikatakan oleh Jovi tadi itu kreatif. Saya boleh memberi sebelum ini ya, boleh memberi apresiasi nggak terhadap Cihuy? Boleh banget Pak. Enggak, karena begini, pertama adalah Cihuy, seperti waktu gua selesai kuliah di sini 2013, gua anak FIB, nggak pernah dengar ada Cihuy kapan sih lahir? 2022. 2022 pantesan gua waktu kuliah di sini nggak ada. Jadi gua nongkrongnya di Catarno Institute tuh. Jadi ada itu. Padahal kita ngomongin kreatif. Nah, Cihuy ini menurut saya itu bisa, saya juga sebenarnya ada perasaan seperti yang lu bilang, tajam banget. Kita kok nggak sesolid sama seperti universitas lain. Kita nggak sesolid seperti itu. Nah, mungkin Cihuy, Iluni UI itu merupakan salah satu ini kita. Kenapa? Karena kalau seandainya Cihuy menjadi creative hub, kreatif itu interdisipliner. Industri kreatif itu interdisipliner. You are talking about law there. You are talking about arts there. Pak, anak FIB itu kenapa sama anak ekonomi kok jarang diskusi? Hah? Ekonomi kreatif itu menggabungkan antara kebudayaan dan ekonomi dan hukum, Pak. Oleh sebab itu saya menaruh perhatian terhadap keberadaan Cihuy dan saya mau ikut untuk membesarkan Cihuy. Kalau jadi ini memang kalau bisa dibilang sudah tercapai ya cita-citanya Bang Didit waktu di awal
bener nulis gitu kan ya di Kindle-nya gitu ya. Cihuy Masih framework-nya. ada yang Kindle, iya. Masih ada legend gitu kan. Legend banget. Karena emang dulu belum ada Bang Amin. Nah, Bang Amin sekarang bagian dari Cihuy, anggota kita. Oke, ini kan kedatangan satu anggota baru yaitu Bang Amin. Hebat. Oke, pasti akan melibatkan Pak Amin ya untuk membesarkan Cihuy dan hopefully nggak cuma buat sekarang aja Bang Didit ya, tapi setelah ini Ilunium ini sampai kapanpun ada buat kreatif industri gitu kan ya, dengan semua subsektor masuk. Oke, langsung aja kita buka pertanyaan kepada Flor agar nggak kesorean. Boleh? Abang boleh namanya siapa, alumni lulusan mana, tahun berapa, Voting pertanyaannya siapa? apa? Oh enggak ya? Hah? Voting siapa? Voting siapa Ah. jangan. Silakan Bang. Halo tes. Gak bahaya Pak. Halo tes. Selamat sore teman-teman semua. Dan Sore. Bang Jo, Bang Andol, dan Bang Nuri. Bang Nuri. Kenalin, nama saya Dean. Aku alumni dari Fisika UI. Wah, bisa Sama kawin. dong. Angkatan? Angkatan 2016. Oh, junior. Baru. Iya. Nah, jujur aku suka seni. Seni adalah suatu keindahan yang bisa dialirkan melalui berbagai medium, bisa film dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, Pak Amin, aku ingin tanya dulu ya. Beberapa hari yang lalu aku sudah ke Kemendikbud, gedung A, lantai 3. Terus ini ini paragraf tapi ya. Ini nggak apa-apa. Dengar dari suatu semacam seminar, pemberitahuan presentasi dari Pak Alex terkait dengan dana abadi pendidikan. Apakah mungkin dalam perfilman ini dibuat dana pendidikan? Karena memang dalam konsep yang Kemendikbud itu ada siapapun yang ingin menampilkan kebudayaannya disampaikan melalui proposal. Saya rasa mungkin banget ya dalam film itu disampaikan melalui proposal, apalagi film proposalnya dalam bentuk video. Apakah mungkin diadakan suatu dana abadi untuk perfilman Indonesia, baik film pendek maupun film panjang? Kedua, untuk Bang Ando, Bang Jovi dan Mbak Nuri, gini, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap hasil karya kalian. Wow, itu sungguh luar biasa dan sangat menarik. Yang pertama untuk Bang Ando dulu deh, Bang dan Bang Jovi, dalam membuat suatu musikal tadi, itu bagaimana ya cara konsepnya gitu kan? Kok bisa tertata rapi, sistematis, dan bahkan ada pemikiran yang kritis di situ gitu kan? Itu bagaimana sistematisasinya? Karena kan dalam skripsi juga tentu ada pendahuluan, isi film itu. Wah, iya. Kayak gitu. Bang 3 tuh selalu harus revisi. Bang aja. Ya. Iya, kayak gitu lah. Bang apa? Bagaimana caranya agar membuat sistematisasi itu, dan kedua bagaimana caranya agar berpikir kritis, gitu pertanyaan saya. Dan untuk Pak Nuri, dalam film Budi Bekti, jujur saya belum tahu film itu, mohon maaf, tapi mungkin akan saya tonton. Lu belum tahu, kurang aja. Nggak tahu film terkenal itu. Saya kuper. Mungkin kita perlu nobar kali ya. Mungkin. Nanti dong di UI ini gimana sih, Tak? Iya. Ayolah. Baik, untuk Pak Nuri, bagaimana Empok dalam membuat suatu karya yang begitu bagus? Cara berpikirnya seperti apa? Kok bisa tersusun rapi dan bahkan bisa melancong ke berbagai negara? Terkait saran untuk Iluni UI, boleh nggak saran ya? Boleh. Boleh. Ya, tadi Pak Ratam, Bang Ratam ya, Bang Didit ya, Bang Didit, terkait dengan hasil karya itu, tadi saya baru terpikir konsepnya. Jadi ada mungkin yang suatu karya mahasiswa kita nih, alumni UI, dibuat suatu komite gitu Pak, untuk menyeleksi hasil karya. Contoh kayak membuat film pendek, bahkan film panjang atau karya tulis lainnya yang bisa memiliki nilai jual dan bisa mengundang investor. Apa mungkin dibuat suatu semacam komite penilaian itu sehingga hasilnya bisa terangkat? Sekian dari saya dan terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama ditujukan ke Pak Amin dulu nih. Pak Amin silakan Pak. Tadi terkait sistem. Ya, pertama saya berteman dengan Pak Alex Sihar. Ini mungkin ada perbedaan sedikit ketika Kemendikbud berbicara kebudayaan, berbicara seni dengan Kemenparekraf berbicara seni. Kalau kami dalam frameworknya tentu saja ekonomi kreatif. Tentu saja bicara mengenai how to monetize that, bagaimana impactnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana ininya. Sementara mungkin saya nggak tahu, mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke teman-teman Kemendikbud, mungkin ada persoalan misalnya menjaga nilai. Ya. Menjaga nilai. Kalau kami bukan menjaga nilai juga, tapi added value juga ada, tambahan nilai juga ada, gitu. Ya itu yang mungkin framework yang agak berbeda di antara dua kementerian ini.
Oleh sebab itu sebenarnya ini lebih jauh lagi. Saya sebenarnya membayangkan sebuah kementerian itu Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar kemudian hulu dan hilirnya itu dapat. Wow. Gitu. Terus, nah dana abadi sudah ada, dana abadi kebudayaan sudah ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apakah mungkin untuk film? Mungkin. Pertanyaannya adalah apanya? Dalam film itu kan ada produksi, praproduksi, correct me if I'm wrong, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Dan bahkan kalau yang paling sangat penting lagi itu waktu kami pen film dulu itu adalah promosi. Karena biasanya promosi itu kadang nilainya lebih besar, bahkan sama dengan harga filmnya. Karena walaupun bagus, tapi kemudian promosinya gagal. Kalau untuk film-film panjang itu kemudian juga tidak dapat pasar yang ada. Nah saat ini di Kemendikbud mereka melaksanakan matching fund. Matching fund ini begini Pak, boleh saya jawab ya, agak panjang ya. Matching fund itu adalah kalau seandainya sebuah film sudah mendapatkan bantuan asing dari asing yang mempunyai dengan list, mereka punya list yang memang maksudnya funding yang sudah terkenal, misalnya dapat 10 miliar gitu, maka mendapat matching fund juga sebesar 10 miliar. Wow. Dari dana abadi nggak sampai sih 10 miliar, mungkin 1-2 miliar gitu. Nah itu ya itu saat ini matching fund yang ada. Yang kalau yang kami mau itu adalah cash rebate Pak. Cash rebate seperti yang saya katakan pada saat saya ini kemarin. Jadi bagaimana meyakinkan Bu Sri Mulyani bahwa cash rebate itu adalah investasi kita, bukan dianggap kita membantu perusahaan lokal dan asing, bukan cuma asing loh, lokal. Filipina udah melaksanakan, Kamboja sudah melaksanakan, bahkan Kamboja, ada sebuah negara kecil yang di Nepal, dekat Nepal, negara-negara kecil itu sudah paham bahwa cash rebate itu penting dalam industri musik, industri film. Kita belum, tidak ada peraturannya. Cash rebate itu apa? Biar lebih, ya. Oke, cash rebate. Oh iya. Sebuah produksi film, misalnya dia dilakukan di Bali. Spending lokal dari misalnya perusahaan Hollywood, salah satu perusahaan Hollywood, spending lokal di Bali itu let's say misalnya 100 miliar untuk mendatangkan biaya apanya, biaya produksinya, mereka hotel, mereka kemudian bayar krunya, kru makan. Spending lokal Pak, bukan spending asing ketika yang mereka belanjakan di Indonesia, termasuk kru-kru kita. Kan mereka banyak menggunakan kru kita. Mereka menggunakan artis kita, misalnya kemarin Love Eat and Pray, Love Eat and Pray itu Eat Pray and Love. Siapa yang main? Christine, ya itu semua adalah biaya yang mereka keluarkan, spending lokal yang mereka bayar di Indonesia. Let's say mereka 100 miliar, negara memberikan 25 miliar ke balik cashback. Oh, insentif untuk syuting di sini gitu. Untuk mau syuting di sini, insentif. Jadi cara paradigmanya melihatnya adalah kalau Kementerian melihatnya itu berarti kita memberi bantuan kepada asing. Kalau kami lihat bukan, itu insentif. Cara kita untuk mengundang investor untuk masuk. Filipina udah melakukan, Malaysia udah melakukan. It is common in the industry, in the film industry. Itu Pak. Jadi bukan kalau Kemendikbud dana abadi, kalau kami lebih sesuatu yang bersifat investasi. Karena sekali lagi mungkin cara pandang melihat kesenian, cara pandang melihat beda. Ekonomi kreatif akan melihat dia sebagai sebuah ekosistem di mana kemudian setelah produksi itu ada distribusi. Lu bikin musikal, yang lu harapkan adalah penonton ada, terus kemudian tiket lu laku untuk lu jadi produksi berikutnya. Begitu. Jadi bukan sebuah produksi yang berhenti gitu aja. Aja dan sendirian, enggak. Kalau dalam ekonomi kreatif itu sesuatu yang harus yang ekonomi berputar di dalamnya. Itulah sebabnya saya katakan tadi Pak, Cihuy menurut saya adalah harapan saya menjadi sebuah wadah di mana kemudian teman-teman FIB dengan teman-teman ekonomi, teman-teman hukum itu diskusi bersama. Karena itu wilayah interdisipliner di mana kita menjadikan kebudayaan menjadi sesuatu investasi. Anda boleh tidak setuju dengan saya, tetapi dalam satu sisinya warisan kebudayaan kita adalah investasi.
Terima kasih. Berapi-api. Berapi-api loh, bagus loh. Bagus Berarti banget. passionate loh. tentang Iya, hal ini. passionate. Passionate tentang hal Karena ini. emang passionate dari dulu gitu kan, waktu zaman kuliah, tapi mana cihuy. Iya. Ya kan ya. Tapi satu Pak, kurang Pak, dari komunikasi Pak. Ya kan, dari pintar. Visit, masalah tinggal ya, visit ya. Betul, karena saya juga kan kebetulan di sana gitu ya Pak ya. Bagaimana untuk tadi menarik investor dan juga untuk stakeholder yang lain lah sama promosi ya. Itu kan besar sekali, tapi tadi ya banyak strategi yang kita kan banyak ya harus berkolaborasi gitu kan lintas itu ya Pak ya. Oke, siap Pak Amin kita jalankan. Mungkin tadi pertanyaan kedua langsung ke Bang Jo, Bang Dovi, siapa dulu yang mau menjawab? Jadi jawabannya adalah cash rebate. Very simple ya, very Nah, simple. tapi gimana kita bisa membuat karya secara singkat dan enak pasti jawab. Yang sangat terstruktur, memiliki nilai-nilai politik, menarik. Aduh itu skill sih. Itu skill. Gimana itu? Kita belajar aja sih. Jujur nggak ada formulanya. Ya. Emang kita Setiap sangat karya tidak- pasti beda-beda. Apakah ada pondasi dan cara berpikirnya? Mungkin iya. Tapi formula bahwa film A, karya B, karya C, musikal E itu pakai yang sama. Sebenarnya jawaban sangat diplomatis. Ada iya dan enggaknya. Tapi salah satu yang paling mendekati adalah apapun karya yang lu buat itu mencerminkan keresahan paling dalam yang ada dalam diri lu. Kenapa? Ini bukan soal idealisme. Tapi gue waktu itu baca buku judulnya How Money Works. Gue lupa siapa yang tulis. Pas gue buka, gue kira bakal dijelasin soal kredit, investasi bank, segala macam. Enggak. cash rebate trennya. Enggak. Tapi di buku How Money Works dijelaskan bahwa di sistem keuangan, people need to think in such a long term. Lu investasi saham, lu jangan berharap sahamnya balik 5 tahun kemudian. You have to think di zoom out di perspektif 10-15 tahun kemudian. Pertanyaan gue adalah, apa yang akan membuat seorang kreator? Nah, ini adalah platform sharing dan dokumentasi dari yang kami miliki Iluni UI, yaitu Facebook Iluni UI 20.000 followers, fanpage Iluni UI 6.000 followers, Instagram Iluni UI 50.000 followers, YouTube 4.000, UI Connect 30.000 database terkoneksi di aplikasi UI Connect, email alumni mailing listing 90.000 alumni UI yang terkoneksi sampai hari ini. Lanjut. Ya, Sangat dan baik. cash rebate. Nah, itu gue tahu. Gue mau coba soal cash rebate ini. Ini dia passion, purpose-nya apa gitu ya Dovi Iya. ya. Jadi yang mengingatkan. Langsung aja kita ke ini nih yang pekerja seni bener-bener nih Mbak. Tadi dipanggilnya Pok Nuri. Iya. Kok dulu nih? Mungkin aku tadi jawabannya berapi-api, kalau aku jawabannya agak males, mirip. Kayak Retweet, ngopi retweet. aja ngopi gitu ya. Tapi sama sih sebenarnya, mungkin kalau aku bisa rephrase gitu ya. Bener banget ketika bikin film, tujuan utamanya bukan, aduh gimana ya filmnya bisa divalidasi gitu ya oleh festival-festival internasional atau lokal gitu, atau tujuan utamanya bukan itu, karena selalu ada chance untuk gagal gitu. Bisa aja festivalnya kayak karena festival itu biasanya punya tema, punya kriteria dan lain-lain, dan kalau kita ngejar validasi eksternal itu bakal chance kita kecewanya tuh bakal gede banget gitu. Jadi mungkin objektif utamanya ketika bikin film jangan untuk ngejar validasi dulu gitu, tapi kalau aku mungkin ya personal ketika bikin film tuh gimana aku bisa membuat orang yang nonton tuh merasa terhubung, itu dulu. Relate nggak? Jangan-jangan ini gue doang isu gitu ya. Lu doang kali yang kena. Justru ketika bikin film yang harus fundamentalnya disadari adalah ini kerja kolektif. Itu satu untuk internalnya. Kedua adalah bagaimana karya ini bisa membuat orang merasa terhubung. Karena ketika orang ngerasa ini filmnya lu doang yang tahu, lu doang yang ngerti, maka itu kegagalanku sebagai filmmaker gitu. Justru ketika ada yang ngerasa kayak, gue tahu banget rasanya Bu Prani gitu ya, misalnya karakter di Budi Pekerti rasanya
di misunderstand, rasanya ngomong secuplik lalu dibuat dijudge gitu. Itu yang justru keberhasilan utamanya itu dulu. Jadi chance aku masih belajar apa itu filmmaking gitu, jadi nggak pernah berhenti. Jadi skill yang perlu di aware adalah filmmaking itu sebuah skill, maka perlu untuk ditajemin setiap hari. Caranya gimana? Tentu baca buku. Sekarang YouTube juga udah banyak banget how to make film dari sisi teknis, audio, gambar. Kedua mungkin adalah belajar dari yang sudah mendahului, yang sudah memulai filmmaking lebih dulu gitu. Makanya diharapkan Cihuy bisa jadi wadah untuk kalau misal gimana sih kalau mau dengerin insight baru dari senior-senior yang mungkin memang sudah ada di industri film, itu juga salah satu untuk ngembangin skill filmmaking gitu. Jadi selain tadi fundamentalnya adalah utamanya untuk kita bisa merasa terhubung dengan banyak orang, kedua yaitu kita ngembangin skillnya, dan itu adalah perjalanan yang nggak pernah selesai gitu. Mau Ridley Scott gitu ya udah 80 tahun umurnya, dia masih tetap belajar gitu. Jadi intinya dua itu sih, kembangin skill sama objektif utama dalam bikin film bukan untuk dapetin validasi eksternal, tapi untuk kita kembali lagi ke kemanusiaan gitu. Kurang lebih, mudah-mudahan cukup menjawab. Udah menjawab ya Bang ya? Oke, jadi nanti abis ini langsung dicatat pendahuluan segala macam gitu ya. Oke, nextnya ada pertanyaan dari sebelah sini. Tadi ada yang mau bertanya? Abang Mbak? Ini abang juga nih yang di atas pakai kacamata, silakan Bang. Ada. Bisa di Kita benar-benar lihat. Nama saya Eko Joko Saksono. Mungkin saya salah satu yang bukan dari alumni UI ya. Oh nggak apa-apa. Tepuk tangan dong. Event pada sore hari ini. Jadi saya Eko Joko Saksono dari NFT dan Web3 Enthusiast. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mungkin kita mendengar sekali keresahan dari teman-teman sekalian, termasuk dari Abang Lopez bersaudara. Abang Lopez. Artinya bahwa kita kekurangan sebuah amunisi ya untuk mewujudkan sebuah konsep kita. Nah mungkin pertanyaan itu akan saya berikan kepada Pak Amin. Bagaimana itu Pak? Kalau kita membuat sebuah konsep atau membuat sebuah platform untuk memfasilitasi teman-teman, seperti kalau kita bisa lihat crowdfunding di luar negeri seperti Kickstarter, Indiegogo dan lain sebagainya, itu memfasilitasi para startup, bahkan ide-ide kreatif dari teman-teman kita yang difasilitasi oleh pemerintah, karena mungkin di luar hanya fasilitas swasta, namun difasilitasi oleh pemerintah untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi sebuah kenyataan. Mungkin tidak hanya di bagian seni saja, mungkin di bagian yang lain pun banyak sekali yang seperti itu. Ide-ide itu bagus semua, bahkan seni-seni yang akan bermunculan nanti itu jauh lebih bagus daripada film-film yang di layar lebar, mungkin banyak. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita mencoba menciptakan sebuah platform di mana nanti kita mendapatkan investor dari sana. Jadi teman-teman yang punya ide ini tidak perlu mencari investor gitu. Artinya kita ke perusahaan A, ternyata dia tidak tertarik, perusahaan B, dia tidak tertarik. Padahal di perusahaan C, dia mempunyai dana hibah atau dana CSR yang bisa digunakan untuk biaya pembuatan digital ini, pembiayaan desain ini. Oleh karena itu, mohon feedbacknya. Kemudian yang kedua adalah tentang sebuah platform. Itu PT Telkom sekarang sudah mempunyai sebuah platform yang siap untuk diajak kerjasama mungkin dalam pembuatan platform ini. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memanfaatkan selain dari para investor, sponsorship, perusahaan yang ingin berinvestasi di dalam pembuatan film layar lebar maupun film pendek, kita juga bisa mengikut sertakan retail atau teman-teman yang ada di sini mungkin yang ingin berkontribusi dalam misalkan teater seperti yang yang dilakukan oleh Lopez bersaudara ini. Dengan cara apa? Dengan cara NFT. NFT adalah menjadi bagian salah satu kepemilikan tiket. Jadi ketika Lopez ke depannya nanti sukses, NFT itu akan menjadi bagian dari kepemilikan saham. Jadi ketika Lopez nanti sukses, kemudian
mempunyai valuasi yang luar biasa, pemilik NFT ini akan mendapatkan hasil dari keuntungan yang entah itu dari perfilman, entah itu dari teater musikal dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Kontemporer, benar, itu ekonomi kreatif. Betul, dengan banyak sekali subsektornya Pak Interpretasi ya. kita terhadap kebudayaan, lingkungan kita itu yang kita karyakan sekarang. Iya, setuju. Iya. Oke, jadi nanti Terima kasih sudah mempromosikan buku saya. Belilah musik itu politik. berapa sekarang jumlah followernya Jomia? Langsung mau dipromosiin loh. Oke, tapi tadi ya Pak ya, dengan lebih banyaknya kementerian, stakeholder yang terkait, ini kita sih lebih senang sekali ya untuk tadi ya Kominfo terutama ya. Nanti kita juga akan mapping terus ya Pak ya, siapa aja yang akan terus kita ajakin. Oke, Bang Mas Eko tadi ada pertanyaan tentang oke, tapi tadi ya untuk Pak Amin sudah ditampung sarannya, nanti mungkin akan ngobrol banyak habis ini gitu kan ya. Oke, nextnya satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lempar ke panitia pengarah kita yang udah tadi mau nanya. Harusnya nggak boleh. Mbak Nanis, silakan Mbak tadi mau nanya. Dan Ciwi juga, terima kasih Pak Amin, terima kasih semuanya atas dukungannya terhadap Ciwi juga, karena ini merupakan salah satu ajang yang mungkin kita harap bisa menyatukan semua insan-insan kreatif di HUI, maksudnya alumni-alumninya, karena banyak sekali masih kita akan lakukan, kayak gitu Pak. Jadi kalau boleh berkolaborasi lebih lanjut setelah acara ini dan kita langsung wujudkan gitu ya Pak ya. Dan memang ada 19 sektor sebenarnya yang ada di dalam kreatif industri yang akan kita lakukan, tapi satu persatu yang paling besar adalah mungkin ya film ini, kedua musik, dan kemudian yang lain-lain. Termasuk menarik juga tuh teater terus sebenarnya ya. Saya cuma ingin menanyakan dari segi apa ya, dari segi kita nanti kompetisinya akan lebih kayak mengharapkan seperti apa sih kualitas-kualitasnya, mungkin juga akan sini ada Mbak Nuri segala macam, seperti apa kira-kira yang ingin dilihat gitu Pak sebagai juri, pinginnya film seperti apa, ya kan memang ada temanya, tapi apakah lebih ke percintaan mungkin, apa lebih kemana dan gimana kira-kira secara implementasinya. Yes, mungkin pastinya kalau dari segi filmmakingnya mau melihat kalau kita biasanya di dalam film itu kita akan mengecek premis. Premis itu adalah plot yang akan membawa film itu untuk penonton bisa engage. Itu udah pasti. Maksudnya karena di situ ada value script writing, directing dan lain-lain. Jadi pasti kita berharap filmnya bisa membawa film yang punya quality dalam script writing dan directing dan juga technical seperti gambar, musik dan lain-lain. Tapi mungkin untuk kesesuaian tema juga penting gitu, harmoni dalam kebinekaan. Kalau personal saya ya mungkin saya belum tentu bisa mewakili juri yang lain, tapi saya berekspektasi makin banyak film-film yang bangga sama kedaerahan gitu, karena saya selalu senang termasuk Budi Pekerti itu hampir 70% menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi semoga banyak filmmaker daerah yang termotivasi untuk punya local pride. Jadi jangan takut untuk menggunakan bahasa daerah gitu, dan juga pastinya ada value unsur-unsur lokal wisdom. Aku berharap banget bisa melihat itu nanti di film-film yang mendaftar gitu. Itu sih, jadi kita bisa bangga dan melihat bahwa kita tetap bisa melihat perbedaan atau diversity itu sebagai sesuatu yang dirayakan lewat kompetisi ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nata. Kalau dari Bang Jovi mungkin ya, apa sih Bang Jovi yang mau dilihat gitu dari yang mendaftar nanti di film pendeknya? Opening shotnya, waduh, apakah one take selama 5 menit? Enggak, bisa enggak. Ini, apakah lu pakai phantom cam atau red cam? Enggak, bisa. Authenticity sih, ceritanya dari hati. Yang kedua tuh setiap film tuh ada faktor X-nya gitu. Entah kenapa. Jadi film tuh gini, kalian tuh nonton film, kalian semua sudah tahu nebak endingnya gimana dari awal. Kalian tahu, ini sebenarnya ujungnya bakal gini. Tapi perjalanan dia nyampe situ, itu yang membuat film ini menarik atau enggak. Dan kadang-kadang dia tuh suka belokin tengah-tengah. Itu kan Nolan tuh sangat jago tuh. Wah, ternyata ada plot twist A, plot twist B, plot twist C. Nah itu sih yang aku cari ya. Jadi dari cerita-cerita yang bakal di orang submit ke IMAX ini, semoga banyak
Semoga otentik dan juga ada X factor itu. Plot twist. Dan kalau cerita filmnya ngepromosin polarisasi pasti menang kok. Oh iya benar. Pasti udah otomatis menang. Benar banget. Tiba-tiba ada film polarisasi musikal Dovi Februari. Menang, udah dapat jaksa. Oke. Sayangnya Dovi bukan juri ya. Aduh, siapa? Oke. Saya terkejut dengan kata kunci otentisitas yang disampaikan oleh Bro. Itu benar sekali. Bahkan sebenarnya menurut saya barusan ini mau buat sebuah paper. Paper saya itu judulnya adalah legalitas dan otentisitas. Oh, wow. Karena dua kata itu yang menjadi kunci when we are talking about creative industry. Otentisitas kemudian tidak didukung oleh legalitas, itu nanti kekayaan intelektualnya akan hilang. Jadi otentisitasnya, kemudian kita tidak mempunyai legalitas, itu juga bukan ekonomi kreatif. That's why I said Cihuy harus ada orang hukum di situ, harus ada orang ekonomi di situ, harus ada orang kebudayaan di situ. Karena ini adalah multidisiplin, interdisipliner. Dan kalau itu lahir dari kampus gue, seneng banget. Dan itu Keren banget ya. Oke, jadi ini kita udah di penghujung acara. Dari masing-masing pembicara, kami atas nama Panitia Cihuy, Panitia IMEC ya dari Cihuy, ingin meminta Pak, Mas dan juga Mbak ya, top words, kata penutup gitu kan ya, dukungan untuk IMEC 2024. Singkat aja. Itu tadi masukin di satu pintu deh, itunya mau proposalnya gitu. Ya. Masukin satu pintu, itu dari Pak Amin. Silakan, Jovi. Aku dua, yang satu semoga industri musikal makin besar di Indonesia dengan adanya karya-karya musikal yang keren. Yang kedua, semoga banyak yang daftar di short film competition kita. Thank you. Dovi. Gue kan selalu promosi polarisasi, jangan lupa masih diskon di luar, di bursa ada diskon. Tapi outside of that, semoga Cihuy ini yang namanya emang sangat Cihuy. Gue juga kaget, pertama kali Kak Jo ngomong, ya Kak Jo di Iluni, apa namanya Cihuy? Terus kayak, what? Tapi itu what-nya bisa bagus. Dan semoga nih, gue mau sedikit counterpoint bahwa Iluni UI itu gak kuat. Menurut gue Iluni itu kuat per fakultasnya. Per fakultas kita tuh kuat loh. Karena tadi pas gue ngomong FAWI itu FAWI, ekonomi FIB. Nah, PR-nya bagaimana cara per fakultasnya ini dijadikan. Itu makanya kenapa anak FH gak bisa duduk sama anak FE, sama anak FIB gitu kan. Padahal ya, nah semoga Cihuy ini bisa memfasilitasi kekuatan per fakultas ini nih. Udah kuat dijadiin satu UI. Itu. Tapi gimana caranya? Gua nggak tahu. PR kalian ya, terima kasih. Gua PR saya. Thank you, Mbak Novi. Nextnya, Mbak Tata. Ya, mungkin ini dari sisi aku sebagai perwakilan industri film, mudah-mudahan IMEC ini bisa menjadi ruang regenerasi. Karena itu PR kita ya Pak, regenerasi di industri film itu butuh banget, dan IMEC ini bismillah bisa jadi wadah untuk regenerasi. Dan kedua, semoga IMEC ini bisa menjadi ajang persatuan, jangan sampai pemilu memecah belah kita. Terpolarisasi. Terpolarisasi, betul. Jadi IMEC ini jadi inisiatif teman-teman untuk selalu menyatukan diversity, gitu. Menyatukan keberagaman. Oke, terima kasih semuanya para pembicara kita. Terima kasih Mas Kirli. Pak Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Kirli juga Cihuy loh. Iya, Cihuy kan lahir di, kita tahu nggak sih ini ice breaking ya gara-gara nyebut Cihuy. Cihuy itu lahir, tahu nggak kenapa? Kita lagi brainstorming meeting pertama kali ya Jovi ya, di Salemba, di ruang meeting Salemba, kreatif industri, tiba-tiba Cihuy. Benar. Langsung kita branding, maksudnya kita hakinya langsung didaftarin ya. Benar. Oke, iya, oke. Semoga kita semua sukses dan juga IMEC ini berjalan lancar. Terima kasih semua pembicara di sini, Pak Amin, Bang Jovi dan juga Bang Dovi. Semoga sukses prokasinya, dan juga Mbak Tata ditunggu karya-karya lainnya, dan juga Nobar mau dipenepinya ya. Semoga saya dikasih nih Budi pekerti 2. Iya, oke baiklah, kasih peran gitu ya. Oke, sebelum kita menutup, kita sama-sama foto bersama dulu, dan ingin mengundang juga Bang Didi Topi. Oke, siap. Oke, semuanya sudah siap? Kita foto bersama.
Bisa kanan. Oh iya, biar ini ya. Tapi kita nggak boleh gini, Kak. Kita nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh Iya, gini. disclaimer tidak boleh mendukung salah satu. Semangat. Kau Ciwi mana Ciwi? Gak ada Ciwi. Ini masalah ini Caimin, jadi kita Ciwi. Oh, Caimin. Oh, salah. Semangat aja. Semangat. 3, 2. 1, 2, 3, tahan lagi. Oke, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 3 ya boleh? 3 itu gimana maksudnya? Ganti gaya. Oh, ganti gaya. Gaya. Waduh, gimana nih? Ganti gaya. Bebas. Lagi ribet sekarang nih. Ini dalam keadaan 1, 2, 3. A5 Pancasila. Pancasila 5 aman. Oke, terus kita juga mau foto bersama dengan Bebas, tunjuk kemana aja. Tunjuk mana? tunjuk. Asal jangan 1, 2, 3. Iya, tunjuk aja. Tunjuk. Tunjuk mana? Ya. Oke. Ya, kita masuk 3 layer ya. Berdiri, ada yang di sini dan juga duduk. Oke, semuanya pasti masuk. MAC besar sekali. Oh, ada Bang Farhan juga. Nah, oke. Semuanya kita semua. Masuk semua. Iya. Ayo kita bergabung semua, teman-teman semua di sini. Masuk. Kapanlagi.com. Mbak Misi harus masuk ke sini. Ya, silakan. Nah. Oke, ini Yofi. Oke, silakan Pak Amin. Mbak ini semua di atas kabur. Oke, nah jadi pas ini yang mundur semua. Oke. Teman-teman Cihuy dong, Mbak Sisi yang sibuk-sibuk. Oke, masuk dulu, kita semua foto dulu. Oke. Nggak boleh tangan, jarinya, tolong. Oke, kita semua semangat ya, semangat. Semangat, jarinya di kepala. Oke. Aba-aba. 1, 2, 3. Kita tetap Cihuy 1 putaran. Beda ya? Oh, beda. beda. Jadi kita sama-sama ngomong ya. Bukan. Harmoni dalam kebinekaan ya. Nanti saya ngomong